Puji nama Tuhan, saya sangat senang dan bersyukur sekali hari ini bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam satu ibadah khusus, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kenaikan itu tidak terlalu familiar. Bukan sebuah momen yang sudah kita nanti-nantikan lama seperti layaknya momen yang lain, yaitu yaitu kelahiran Yesus Kristus ataupun kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan itu tidak semeriah, tidak selalu diingat seperti kalau kita mengingat Natal ataupun mengingat Paskah. Bahkan pernah pada satu kali saya bersyukur sekali karena tanggal merah, lalu saya merencanakan untuk liburan bersama dengan teman-teman saya waktu itu sebelum menikah. Dan kemudian sudah semua dirancang dan barulah saya sadar kalau tanggal merah itu karena ibadah kenaikan. Saya berharap ibu bapak tidak ada yang demikian ya, karena Jumat cuti bersama, betul? Enggak ya, tadi pelayan semua cuti bersama. Jumat cuti bersama? Oh tidak ya, ya berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang masuk di hari kecepit kalau orang Jawa bilang ya. Tapi hari ini kita bersyukur sekali kalau kita bisa ada di tempat ini untuk memberi diri, bisa meninggikan nama Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengajak kita sekalian membaca tema kita hari ini, yaitu adalah perpisahan yang menenangkan. Nah silahkan kita baca 3 kali. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, perpisahan yang menenangkan. Terakhir, perpisahan yang... Iya, saya sengaja untuk mengajak ibu bapak menyebutkan sebanyak 3 kali, karena biasanya kalau ini tidak disebutkan 3 kali bisa berbeda makna. Ya, ini perpisahan yang menenangkan, bukan perpisahan yang mengenyangkan atau perpisahan yang menyenangkan. Ya, hati-hati saudara ya, pulang dari sini yang diingat menenangkan, dari kata dasar tenang, bukan kenyang. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu Saudara belum sarapan ya, betul ya? Nah, hari ini tidak ada meja jemaat ya saudara, jadi jangan ke samping ya, langsung pulang karena tidak ada meja jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perpisahan, perpisahan selalu identik dengan kesedihan saudara. Kalimat di atas benar bila yang berpisah adalah orang-orang yang begitu kita kasihi atau setidaknya memberikan sesuatu yang positif bagi kita. Maka perpisahan itu menjadi sebuah kesedihan biasanya. Lebih banyak kesedihan ya tentang perpisahan itu. Sekalipun ada perpisahan yang menyenangkan mungkin ada, membahagiakan mungkin ada. Tetapi lebih banyak tentang kesedihan, apalagi orang yang berpisah adalah orang yang kita kasihi. Nah saya teringat berbicara tentang perpisahan, dulu waktu saya kuliah Bapak Ibu Saudara di Malang, saya sering beberapa kali pulang ke Kediri untuk mudik. Nah saya biasa pulang hari Jumat setelah kuliah, lalu balik ke Kediri dan balik ke Malang itu hari Minggu malam. Nah, biasanya yang mahasiswa pasti relate ya, weekend pulang kampung lalu Minggu malam sudah pulang begitu. Nah saudara, di saat saya di Kediri, di rumah orang tua saya, lalu memutuskan untuk kembali ke tempat perantauan, yaitu ke Malang Minggu sore, itu menjadi salah satu momen yang sangat berat bagi saya. Bahkan itu tidak hanya terjadi ketika awal kuliah, sampai ke pertengahan itu cukup berat bagi saya. Kenapa? Karena saya harus berpisah dengan orang yang saya kasih, yaitu orang tua saya yang pertama itu. Yang kedua, saya harus mengakhiri masa pertumbuhan gizi. Ya, yang senyum berarti pernah mengalami itu ya. Karena kalau di perantauan itu tempat untuk mengencangkan ikat pinggang ya. Mau beli apa harus hitung gitu ya. Tapi kalau di rumah semuanya kita bisa makan ya. Lapar sedikit langsung ke belakang makan, bebas ya. Kalau mahasiswa kan perlu ngitung sudah ya. Bebas-bebas tanggal 15 selesai semua ya, nggak bisa makan. Nah itu menjadi momen yang menurut saya cukup menyedihkan. Biasanya saya kalau naik sepeda motor lewat Pujon itu ya, jalan hutan-hutan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Kediri Malang. Nah saya di situ merenungi, waduh ini habis ini sudah masuk dalam
dalam pencobaan lagi ini gitu ya. Nah itu perpisahan yang saya mengingat itu cukup menyedihkan setiap kali saya pulang dan kembali ke Malang. Dan Bapak Ibu pasti punya cerita yang lebih banyak dari saya terkait dengan perpisahan. Tetapi beda cerita bila yang berpisah adalah orang yang tidak kita sukai. Wah, orang yang bencekno, orang yang ngeselin. Kalau bisa kita berkata, ya Tuhan kapan ini dia berpisah dari saya gitu ya saudara ya. Itu kalau orangnya nggak kita sukai. Jadi kita justru pengen cepet-cepet untuk berpisah. Nah saudara menariknya, relasi Yesus dengan murid-muridnya itu begitu baik. Mereka saling mengasihi, Yesus mengasihi murid-muridnya. Murid-murid mengasihi Yesus, itu terbukti dari apa Yesus berdoa bagi murid-muridnya di dalam Yohanes 17 ketika dia akan meninggalkan mereka semua di dalam kematiannya. Nah, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus senantiasa mendoakan mereka untuk bisa terus bersatu dan memberitakan Injil. Murid-murid pun juga mengasihi Tuhan Yesus, buktinya apa? Mereka semuanya menangis ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib ya. Kemudian bahkan di antara mereka ada yang kecewa kenapa dia meninggalkan kita secepat ini dan lain sebagainya. Tetapi di tengah relasi yang begitu baik, perpisahan yang muncul ketika Yesus akan naik ke surga bukanlah perpisahan yang menyedihkan. Biasanya kalau relasinya baik, mau pisah itu kan sedih ya. Tetapi ini tidak. Relasi yang baik antara Yesus dan murid-muridnya dan sesaat lagi mereka akan berpisah, itu tidak menimbulkan kesedihan, tapi justru yang nuansanya muncul adalah sangat menenangkan. Maka Ibu Bapak saya mengajak untuk kita bisa membaca teks kita hari ini di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai ayat ke-53. Nah saudara, saya terlewat memasukkan ayat 50 sampai 53, jadi Bapak Ibu silahkan buka Alkitabnya. Nah kita akan baca silih berganti. Di slide hanya ada, saya minta maaf juga, yang saya tulis di atasnya Efesus itu saya belum ganti ya. Yang betul Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai ke-53. Lukas 24, 44 sampai yang ke-53. Saudara bisa membaca, membuka di Alkitab, dan kita akan baca silih berganti. Saya ayat 44, Ibu Bapak 45 sampai seterusnya, dan ayat terakhir 53 kita akan baca bersama-sama. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jemaat sekalian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop ini, baik yang di atas maupun perikop yang khusus menunjukkan kenaikan Yesus Kristus ke surga, tidak ada nuansa kesedihan, tidak ada nuansa kekecewaan, namun yang ada adalah nuansa ketenangan dan bahkan di sana disebutkan dengan perasaan bersukacita yang dialami oleh para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bisa demikian? Mengapa perpisahan yang biasanya identik dengan kesedihan, tetapi di dalam momen kenaikan Yesus Kristus ke surga, di saat dia meninggalkan murid-muridnya di dunia, itu tidak terjadi kesedihan. Tetapi yang terjadi justru sukacita, justru ketenangan yang memenuhi hati para murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa? Setidaknya saya menuliskan ada dua alasan, dan dua alasan ini menjadi dua poin khotbah saya hari ini. Yang pertama adalah karena segala
karya Kristus adalah penggenapan rencana Allah. Sekali lagi, yang pertama adalah karena segala karya Kristus adalah penggenapan dari rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Yesus Kristus, baik kematian, kebangkitan, maupun kenaikannya, bukanlah sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu yang mengagetkan, saudara. Kenapa kita bisa mengetahui hal itu? Karena mulai dari ayat 44 sampai 47 kita bisa melihat ada 3 kali kata harus itu muncul. Saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara masing-masing, ayat 44 dikatakan begini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Perhatikan, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Alkitab, kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada kata harus di sana. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berapa kali kata harus disebut? 3 kali di dalam 3 ayat. Artinya apa? Semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama, waktu itu disebut sebagai kitab apa saja? Sebentar, saya tadi melihat ya. Ada di kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya. Ini adalah sebenarnya sedang merujuk kepada semua perjanjian lama. Kenapa? Karena pada waktu itu perjanjian lama itu dibaginya hanya menjadi 3 saja. Ya, ada Taurat, ada kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mungkin sekarang ada kitab sejarah dan lain sebagainya ya. Mulai dari Yosua sampai Esther. Tetapi sebenarnya waktu itu penggolongannya hanya ada 3. Yaitu Taurat, Nabi-Nabi dan Mazmur. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang apa yang dialami oleh Yesus, baik yang baru saja dia alami yaitu mati, bangkit, dan naik. Itu memang harus terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Dan saudara perlu tahu semua itu, baik kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga, itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara, jadi ini tidak sedang berbicara tentang mulai dari Kejadian 1 ayat ke 1 sampai Maleaki pasal yang terakhir, wah semua itu sedang merujuk Yesus gitu. Enggak, maksudnya adalah ada ayat-ayat di dalam Kejadian sampai Maleaki, perjanjian lama, yang sedang merujuk kepada Yesus Kristus. Yang menubuatkan tentang Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya, sampai kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang mengingatkan memang harus terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Saudara mungkin bisa teringat beberapa ya, saya mengingatkan beberapa nubuatan tentang Kristus di perjanjian lama. Mika 5 ayat 2 itu bicara soal apa? Soal apa? Soal liburan. Nanti setelah gereja baru liburan saudara ya, long weekend. Tentang apa? Tentang bagaimana sang juru selamat lahir di kota yang kecil yaitu namanya Bethlehem. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena ada sensus penduduk dan lain sebagainya, akhirnya Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Itu bagian dari penggenapan rencana Allah. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 itu tentang kematiannya. Dikatakan tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu bicara soal nubuatan. Yesus Kristus yang menderita, yang mati karena pemberontakan kita. Yang diremukkan karena kejahatan kita. Jadi jelas hal ini Tuhan sampaikan untuk menunjukkan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus, bahkan di dalam kehidupanmu adalah sesuatu yang merupakan rencana Allah. Maka saudara kalau saya bilang rencana Allah itu ora ganti-ganti. Saudara mengamini hal itu? Allah itu menurut saudara merencanakan sesuatu yang ganti-ganti atau enggak? Ya ada 2 sisi ya, yang satu bilang iya, yang satu bilang tidak. Coba ya saya kasih contoh, oh karena begini lalu saya rubah rencana deh, nanti ujungnya akan ke sini. Apakah Allah
bekerja demikian? Saya yakin tidak. Allah itu mengetahui semuanya. Kalau tidak berarti dia berhenti menjadi Allah. Maka Allah itu merencanakan sesuatu dan merealisasikannya sesuai dengan rencananya. Tidak bergantung pada apa? Pada manusia. Tetapi pada rencana Allah. Allah mengerjakan segala rencananya demi kemuliaannya. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Allah mengerjakan dan menggenapi rencananya itu demi kemuliaannya. Dan seringkali cara Allah menggenapi rencananya sungguh berbeda dengan segala cara dan harapan kita. Sekali lagi, yang sering terjadi cara Allah menggenapi rencananya itu beda sekali dengan cara kita dan harapan yang kita miliki. Maka saya menuliskan di bagian berikutnya, Allah tidak mungkin gagal menggenapi rencananya. Yang mungkin dan sering terjadi, kitalah yang gagal memahami rencananya. Ayat ini seolah-olah memberitahu kita sekalian, memang harus terjadi, ini bagian dari rencana Allah yang harus digenapi. Dan biasanya, seperti yang saya sampaikan, di dalam Allah menggenapi rencananya, itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan Allah seringkali memakai kejatuhan, memakai penderitaan, memakai hal-hal yang barangkali di mata kita sebagai manusia itu sesuatu yang rendah, tetapi Allah memakai itu untuk menggenapi semua rencananya. Saya memberi contoh ya, Kejadian pasal 3 itu sesuatu yang baik atau buruk? Buruk. Kejadian 3 apa toh? Air bah. Itu kejadian berikutnya, saya tidak hafal juga. Kejadian 3 itu bicara soal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia berdosa ya saudara, dikasih wes sembarang boleh kamu makan, boleh kamu nikmati, asal enggak satu pohon ini. Namanya manusia melanggar. Kejadian pasal yang ketiga, harusnya manusia dihukum. Benar manusia dihukum, tetapi ada janji anugerah yang Tuhan berikan. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 ya. Namanya apa? Dia yang ingat dalam bahasa Yunani? Kemarin waktu Natal, Pendeta Yohanton yang khotbah, apa? Lupa Pak. Lupa sama harga cabai naik gitu ya. Proto. Saya sudah pancing proto ya, tetap gak ingat saudara ya. Proto evangelium ya. Proto evangelium. Injil yang pertama itu dinyatakan bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara anak keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, sedangkan keturunan ular akan meremukkan tumitmu. Itu adalah janji anugerah diberikan pada saat manusia chaos, tidak menaati Tuhan. Sehingga Tuhan menganugerahkan janji. Saya rindu menyampaikan satu cerita lagi, yang ini unik dan kadangkala kita tidak menyadari. Seringkali hanya, oh ceritanya ini, begitu ya. Lalu pesan-pesan moral biasanya yang muncul. Padahal kisah ini sangat identik dengan penebusan Kristus. Yaitu kisah tentang Ruth dan Naomi. Ya khususnya adalah Ruth saudara ya. Nah saudara, khususnya adalah Naomi. Ruth itu yang mertuanya ya. Ya betul ya. Saya selalu lupa Ruth dan Naomi. Siapa yang mertua? Yang mertua adalah, yang mertuanya Naomi. Oh iya betul ya. Saya sudah nyontek salah lagi di sini ya. Nah saudara, yang ditinggalkan oleh suaminya yaitu Elimelek itu siapa? Ruth ya. Nah, tadi berarti bukan mertuanya. Mertuanya itu adalah Ruth, menantunya itu salah ya. Saya buka dulu ya. Nah, daripada saya sudah menyampaikan salah gitu ya. Apalagi sekarang multimedia suka potong-potong khotbah gitu ya. Nanti enggak jadi ditabiskan saya. Ruth pasal yang pertama. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi, betul ya? Jadi Naomi itu adalah istrinya Elimelek. Lalu mertuanya Naomi namanya? Menantunya? Ada Bu Ayin lagi ya, dosen saya lagi. Oh ya, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan
Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Oh ya betul ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya. Nah Rut itu menantunya, ya Rut itu menantunya. Minta maaf Bu Ayin ya. Rut itu menantunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah tentang Rut itu biasanya diceritakan apa? Oh lalu Rut ini tidak mau meninggalkan siapa? Mertuanya, yaitu Naomi begitu ya. Tetapi orang biasa lupa bahwa akhir dari cerita ini adalah tentang penebusan. Yaitu ketika Rut ditebus oleh siapa? Boas. Sebenarnya yang harusnya menebus bukan Boas. Ada saudara yang lebih dekat lagi yang menebus. Tetapi karena ada sesuatu hal sehingga yang harus menebus adalah Boas. Dan saudara perlu tahu, ketika Boas menebus Rut, itu harus membayar harga tebusan. Sehingga akhirnya keturunan itu bisa melahirkan keturunan. Si siapa? Boas dan Rut itu. Orang tuh hanya biasa menangkap cerita ini pada apa? Oh Rut itu setia. Mengajarkan soal apa? Ya kita harus setia kepada Allah gitu ya. Padahal di balik cerita ini, Rut itu ada 4 pasal. Di balik cerita itu ada kisah penebusan. Dan saudara tahu, anaknya Boas dan Rut itu menjadi bapa leluhurnya Yesus Kristus. Jadi di balik cerita yang, wah di sana itu kan ceritanya nggak karu-karuan saudara ya. Lalu Naomi dan Rut ini sampai jadi apa? Pemungut apa? Jelai ya, pemungut jelai, sudah iso makan. Saudara pernah tahu ya, saya pernah khotbah tentang bagaimana posisi janda di perjanjian lama itu sangat menderita. Karena tidak boleh bekerja, tidak bekerja, yang bekerja hanya laki-laki. Sehingga kalau laki-lakinya meninggal, maka sudah pasti sangat menderita. Satu janda, yang kedua anak yatim, itu pasti menderita sekali. Sehingga di balik cerita yang mengenaskan itu, Tuhan sengaja memakai semuanya, bahkan untuk menggenapi rencananya. Sang Juru Selamat lahir dari keturunan siapa? Dari keturunan Rut dan Boas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa Allah selalu bekerja dengan sempurna dalam menggenapi rencananya. Sekalipun di dalam prosesnya kita sebagai manusia seringkali tidak dapat memahaminya. Bapak Ibu Saudara, apa implikasinya bagi kita? Saudara mungkin di momen ini, saudara ada pada sebuah jalan yang seolah-olah buntu. Mungkin hampa, bagi saudara mungkin sudah berkata tidak ada harapan. Tetapi saya mengajak kita untuk mengingat bagaimana cara Allah bekerja. Cara Allah bekerja memang seringkali tidak seperti yang saya dan engkau harapkan. Cara Allah bekerja memang seringkali membuat saya dan saudara ada di dalam zona ketidaknyamanan. Bahkan seringkali ada di dalam zona di mana saya dan saudara harus terjatuh. Di ruang konseling saya berulang kali mendengar kisah-kisah kelam saudara. Kisah menyakitkan. Bahkan tidak jarang mereka yang datang konseling dengan saya ada di dalam trauma yang sangat tinggi. Maka saya beberapa kali menghubungi beberapa orang untuk meminta tenaga profesional untuk bisa mengkonseling. Karena saudara sudah sangat traumatis, sudah sangat menyakitkan, sudah menunjukkan kisah yang sangat kelam. Bahkan saya bisa berkata, kalau mungkin saya ada di posisimu, saya juga tidak tahu akan seperti apa. Karena begitu beratnya persoalan demi persoalan yang saya dengar. Tetapi saya selalu mengingatkan, saya tidak pernah memberi nasihat, saya hanya berkata bahwa Yesus pernah ada di titik itu. Bahwa Yesus pernah ada di titik terendah di dalam kehidupannya ketika dia harus mati dan menerima murka Allah. Kalau Yesus pernah ada di titik itu dan engkau sekarang ada di titik itu, engkau tidak sendirian, ada Yesus yang bersama dengan engkau. Saya hanya selalu mengatakan itu. Dan yang kedua saya katakan seperti poin yang pertama tadi implikasinya, bahwa seringkali cara Allah menggenapi janjinya dalam hidup kita, itu kadangkala membuat saya dan saudara ada di dalam kerumitan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara, tetapi barangkali pesan firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan kita. Saat kita merasa jalan seolah buntu, hampa, bahkan tidak ada harapan. Saudara, mari kita mengingat bahwa seringkali Allah memang memakai semuanya itu untuk memproses kehidupan kita. Bagi saudara yang saat ini barangkali merasa ada di dalam penghukuman Allah. Ada orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, Pak saya seperti ini, sepertinya saya dihukum oleh Allah. Saya menerima konsekuensi dari Allah. Mungkin engkau ada di dalam kegagalan atau engkau ada di dalam kondisi yang dalam tanda kutip harus menanggung akibat dari dosa yang engkau lakukan di zaman dahulu. Engkau merasa ada di titik yang menganggap bahwa mungkin Tuhan tidak mengasihi saudara sehingga mengizinkan
hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saudara. Saat ini saya rindu menguatkan bahwa seringkali teguran yang Tuhan lakukan itu adalah bentuk kasih-Nya yang begitu besar. Perhatikan saudara, seringkali ketika Tuhan mengizinkan menegur saya dan saudara melalui hal-hal yang tidak enak, itu adalah bentuk kasih terbesarnya untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Bagi saudara yang barangkali merasa, Tuhan aku sudah tidak tahu hidup mau dibawa kemana. Sudah sekian lama berjuang keras, berusaha, tetapi nampaknya tidak ada hasil. Saya rindu terus mengatakan, teruslah bergantung dan berharap kepada Dia. Mungkin itu bagian dari cara Allah memproses hidup saudara supaya semakin bertumbuh. Saudara, saya pernah, jam saya pernah rusak dan saya pernah membawa ini ke tukang servis jam. Nah, lalu saya berkata, Pak, jam saya ini tidak bergerak, padahal baterainya saya barusan ganti-ganti. Seharusnya ini bisa. Lalu kemudian tukang servis jam itu berkata, oh Pak, saya coba buka dulu, dan dia melihat dengan detail menggunakan alat-alatnya. Saya menunggu, karena tidak tahu harus ditinggal atau ditunggu berapa lama servisnya. Tapi yang jelas kemudian dia menjelaskan, Pak, ini persoalannya ada di sini. Sampai sekarang saya lupa nama item di jam itu apa. Tapi dia menjelaskan kepada saya, Pak ini begini, begini, dan begini, dan banyak hal yang dia jelaskan. Lalu saya berkata, Bapak sudah ngerti? Enggak ngerti. Karena memang bukan bidang saya. Lalu kemudian saya percaya saja, sudah Pak, jadi ini saya tinggal ya. Oh tidak usah Pak, ini hanya butuh waktu 30 menit. Bapak bisa langsung bawa pulang jam ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita juga enggak ngerti kan. Apa yang terjadi seperti yang saya tadi ceritakan. Di dalam jam saya enggak ngerti permasalahannya apa. Mungkin kita ada di titik itu, wes enggak ngerti. Tuhan memproses mengizinkan saya di titik ini enggak ngerti permasalahannya. Sekalipun dijelaskan pun, barangkali saudara dijelaskan oleh teman saudara, suami atau istri saudara, atau pendeta saudara, saudara tetap enggak ngerti, Tuhan aku enggak ngerti tetap rencanamu. Tetapi belajarlah untuk tetap menyerahkannya, mempercayakannya kepada Dia. Ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita untuk mengerti rencananya bukanlah alasan untuk kita tidak bersandar kepadanya. Allah terlalu besar sehingga kita perlu untuk terus bersandar dan berharap kepada Dia. Bahkan di saat kita mungkin kesulitan memahami rencananya. Di bagian pertama kita bisa melihat kenapa perpisahannya begitu menenangkan. Karena segala yang terjadi, semua peristiwa dialami oleh Yesus Kristus, semua karena penggenapan rencana Allah. Dan yakinilah saudara ada di sana, saudara juga dikasihi dan menjadi milik Allah, maka percayalah Allah juga terus menyertai saudara. Yang kedua, mengapa perpisahan itu begitu menenangkan dan sukacita? Karena Allah mengundang kita di dalam rencananya. Kalau tadi yang pertama, karena semua yang terjadi adalah penggenapan rencana Allah. Yang kedua, karena Allah mengundang kita di dalam rencananya. Saudara bisa melihat itu di ayat 47. Di sana dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara perhatikan ayat ke-47, ini berbicara tentang bagaimana rencana Allah tidak hanya pada mati dan bangkit. Bukan hanya itu. Tetapi juga pada kenaikannya untuk menyelamatkan kita dan melibatkan kita di dalam misi besarnya. Jadi bicara soal isu kenaikan Yesus itu sangat erat sekali hubungannya dengan amanat agung. Dengan perintah, dengan keterlibatan kita di dalam menjalankan misi amanat agungnya. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, itu ditulis di dalam ayat 47. Dan Tuhan lebih menggembirakannya lagi, Allah itu tidak hanya memberikan tugas kepada kita, tetapi memberikan bekal. Saudara kalau dikasih surat tugas, mungkin yang bekerja ya, surat tugas untuk pergi ke luar kota, lalu gak disangoni, saudara akan berangkat gak? Ya berangkat Pak, mungkin surat tugas gitu ya. Tapi jarang terjadi, biasanya kalau ada surat tugas, biasanya dikasih bekal ya. Kalaupun enggak, nanti di reimburse, kan biasanya begitu. Selalu ada bekal. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah ketika Dia melibatkan kita di dalam panggilannya, bahwa berita Injil itu tidak hanya berhenti pada mati dan bangkit, tapi sampai kepada Yesus naik dan memberikan amanat agungnya.
Engkau harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu kepada segala bangsa. Tetapi tidak hanya itu, dia memberikan bekal bagi kita. Bekalnya ada dua. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, penyertaan Sang Ilahi. Maka saya menuliskan di bagian berikutnya begini. Misi itu hanya dapat dilakukan bila ada pengalaman pribadi dan penyertaan Sang Ilahi. Di mana kita bisa menemukan pengalaman pribadi? Coba perhatikan ayat 48. Teks itu berkata begini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi waktu Tuhan meminta murid-muridnya, nanti kamu pergi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, Tuhan mengingatkan, kamu menjadi saksi. Artinya kamu itu melihat semua peristiwa yang terjadi, mulai dari kematiannya sampai kebangkitannya, dan sesaat lagi kenaikannya. Maka kamu yang sudah melihat dengan mata kepalamu, mengalami bahkan sempat meraba tubuh kebangkitan Yesus, saudara bisa baca itu di ayat atasnya, maka engkau yang sudah menjadi saksi semuanya, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka engkau harus memberitakan Injil. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita, memerintahkan kita tanpa pernah memberikan terlebih dahulu. Maka ketika kita sudah diberikan, barulah dia memerintahkan. Nah pertanyaannya, saya dan saudara kan tidak melihat mati dan bangkitnya Allah, mati dan bangkitnya Yesus, tidak melihat. Tetapi kita semuanya mengalami pengalaman itu, pribadi lepas pribadi. Bagi saudara yang sudah menjadi anggota, sudah dibaptis, seharusnya pengalaman pribadi itu sudah terjadi. Kalau saudara masih bertanya, Pak saya kok kayaknya belum pernah ya, tapi sudah dibaptis. Nah dulu gimana baptisannya? Maka saudara kalau ada kelas baptisan, lalu ada wawancara, salah satu aspek yang paling disorot itu adalah pengalaman pribadi. Bagaimana ceritai sampai engkau bisa memutuskan percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu lalu ada beberapa anak yang ditunda baptisannya. Karena apa? Karena enggak jelas pengalaman personalnya dengan Tuhan. Enggak jelas kapan kamu bisa kamu berdosa, kamu diselamatkan oleh karena anugerah, itu enggak ngerti momentumnya kapan. Padahal itu sesuatu yang sangat penting. Maka setiap kita yang sudah dibaptiskan, yang sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti seharusnya kita sudah mengalami Yesus itu di dalam kehidupan kita. Itu penting saudara. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin kita ini mau bermisi. Karena dorongan misi itu terjadi karena Allah terlebih dahulu bekerja di dalam kita dan dia rindu melibatkan kita. Yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua penyertaan Sang Ilahi. Saudara bisa memperhatikan itu di ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, yang dijanjikan Bapa ini bicara soal pribadi siapa? Allah Roh Kudus. Ya, makanya tadi lagunya Api Kemuliaanmu itu nuansanya Roh Kudus. Sebelum firman nuansanya Roh Kudus ya. Roh Kudus jamah hatiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa pertolongan dari Sang Ilahi yaitu Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injilnya. Kita perlu untuk terus bergantung dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, kepada pribadi Roh Kudus yang senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan di dalam hidup saya dan saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau saya mendengar ada orang-orang yang menggampangkan pelayanan atau menggampangkan tantangan pelayanan, saya menyebutnya sebagai orang yang arogan. Kenapa? Ada orang-orang itu yang dengan begitu jumawa mengatakan, oh saya sudah bertahun-tahun melayani, tantangan-tantangan, halangan-halangan semacam ini tuh selalu ada lah. Tenang aja gitu, kita pasti akan bisa melewatinya. Saudara, saya pikir tidak semudah itu sih. Bicara soal tantangan pelayanan, kadangkala membuat saya dan saudara benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bergantung kepada Allah saja. Seharusnya kalaupun saya dan saudara bisa melewati tantangan demi tantangan, melewati dinamika pelayanan di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita sadar itu bukan karena kita, tapi karena Allah Roh Kudus menopang dan memelihara kita. Maka saya rindu mengatakan, kalaupun gereja ini bisa berusia sekian tahun, puluhan tahun, percayalah itu karena Allah menopang gereja ini. Bukan semata-mata karena apa? Karena saudara dan saya, bukan. Tetapi karena Allah menopangnya. Karena jelas kuasa Roh Kuduslah yang dijanjikan oleh Bapa dan Yesus, yang dikirim ketika dia naik ke surga, lalu di dalam Pentakosta tercurah Roh Kudus, maka di saat itulah semua umatnya ditopang dan disertai oleh Tuhan di dalam memberitakan Injil Tuhan.
Saudara, maka di bagian paling akhir saya rindu mengatakan demikian. Injil tidak berakhir dengan Yesus mati, tetapi masih ada kubur kosong dan amanat agungnya. Maka jangan sampai kita tenggelam kepada Yesus mati bagi kita, selesai. Bukan, tetapi Yesus mati bagi kita. Untuk supaya saya dan saudara juga mau mati bagi Yesus. Kita mau membayar harga untuk bisa melayani Dia. Kita membayar harga untuk bisa memberitakan Injil. Kita membayar harga supaya Injil semakin disebarluaskan. Kalau itu hanya berhenti pada frase yang pertama, maka pusat kehidupan ini adalah saya dan saudara. Kalau Injil hanya berhenti pada Yesus mati dan bangkit untuk kita, maka semua dunia ini hanya berpusat kepada kita. Padahal kebenarannya Dia mati dan bangkit sebenarnya demi kemuliaannya. Kenapa? Karena setelah Dia mati dan bangkit mengubahkan kita dibawa untuk mengubahkan dunia ini bagi kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pemahaman kita saat ini? Apakah kita hanya selalu berhenti pada Yesus mati saja buat saya? Tetapi kita tidak pernah merenungkan panggilan kita, panggilan kehidupannya untuk bisa memberitakan Injil demi kemuliaannya. Maka pagi hari ini 2 pesan yang seharusnya menenangkan kita dan membuat kita lebih bersemangat. Di dalam perpisahan Yesus dan murid-muridnya kita bisa belajar. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini adalah bagian dari penggenapan rencana Allah. Maka saudara perlu tenang dan saudara perlu berbahagia. Karena saudara diizinkan sampai saat ini. Dan saudara perlu bisa mengatasi segala persoalan di dalam perspektif Allah. Dan di bagian yang kedua, karena Allah melibatkan kita dalam rencananya. Wah, sungguh hal yang sangat membahagiakan. Ketika Dia, Raja segala Raja, mau melibatkan kita di dalam rencananya. Maka kalau beberapa pelayan memperhatikan saudara, sebelum ibadah, saya selalu berdoa, terima kasih dan bersyukur karena Engkau Allah yang maha besar, Raja di atas segala Raja, mau memakai kita yang penuh dengan keterbatasan. Supaya semuanya diingatkan, kalau kita mau bisa melayani hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhanlah yang melayakkan kita untuk melayani, bukan karena segala kebaikan saya dan saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita memahami esensi dari kenaikan Yesus Kristus ke surga dan memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Kita akan menaikkan pujian respon kita pada pagi hari ini. Hanya Kristus harapanku. Dia terang dan kuat kita. Dia batu penjuru yang teguh. Bahkan dikala badai menderu.